Saya punya anak cowok SMA, sudah tertarik dengan lawan jenis. Dia sering ngajak main temen ceweknya itu, bahkan pernah diajak mampir ke rumah. Nah, kalau saya nasihati, dia malah emosi, bahkan mengancam minggat dari rumah. Saya jadi takut karena dia anak satu-satunya. Setelah itu, saya berhenti menasihati karena takut dia tersinggung. Nah, saya harus bagaimana? Ini apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua? Seperti saya katakan, bukan marah Mbak Ida ya, bukan marah, karena anak-anak kita sudah mulai masuk ke dunia sana yang kita semua nanti akan mengalami yang normal ya. Kita ajak bicara, jadi kita sebagai orang tua jadikanlah anak-anak kita curhatnya ke kita. Kalau kita cenderung marah, anak kita nggak akan curhat ke kita, ke temennya, tapi ke teman-temannya malah ke salah orang nanti ya. Jadi kita mendekati, jadilah sahabat buat mereka. Dik, siapa sih Dik itu yang kau ajak? Bukan marah dulu ya, karena kalau nanti langsung di mana gak boleh, nanti dia akan backstreet, nanti salah-salah kita nanti malah kecolongan Mbak Ida ya. Jadi kita ajak bicara, siapa sih Mbak Ibu, Bapak dikenalkan siapa, nanti kita nasihatinya berdua, nggak cuma satu orang dua-duanya, karena itu juga remaja-remaja. Sebab kita juga berprinsip bahwa remaja-remaja di luar sana juga anak kita. Ya, jadi ketika menghadapi yang seperti itu kita nasihati semua. Itu siapa Mbak, dikenalkan Bapak ya. Ketika mereka sudah mengenalkan ya rumahnya mana, alamatnya mana, kita tahu persis. Jadi nanti kita, karena dalam menasihati semua itu kalau bisa kompak antara orang tua putri dan orang tua pihak laki-laki. Karena saya yakin kok semua orang tua nggak ingin remaja-remajanya itu gagal dalam pendidikannya. Ya, karena biasanya anak-anak itu kan itu masih SMA juga. Ya, jadi kita tahu lamanya di mana, rumahnya mana, ibu bapak kok dikenalkan. Dan nanti dalam perjalanan kita nasihati bersama dua-duanya. Belum saatnya kalian untuk bergaul di luar batas ya. Sekarang untuk saatnya konsentrasi ke sekolah ya. Jadi itu bukan hal yang mudah, itu bertahap nanti ya. Memang itu hal yang wajar ketika kamu tertarik dengan lawan jenis. Makanya seperti saya katakan, mari diajak ngaji. Kalau mungkin kok ternyata itu kita belum memungkinkan untuk anak kita ajak ngaji, kita sendiri yang beri pendidikan untuk anak-anak kita. Ajak mereka bicara, makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, luangkanlah waktu untuk keluarga itu untuk membahas itu. Kalau tidak memungkinkan siapa pagi diajak ke jihad pagi, untuk di cabang-cabang terdekat belum bisa diajak masuk ke cabang-cabang MTA terdekat ya, makanya orang tua, Pak, mari anaknya diajak ke pengajian. Itu ada pembatasan nanti. Kalau tidak, ya itu kita sebagai orang tua yang kewajiban untuk mendidik mereka. Kita panggil, kita nasihati. Memang itu wajar kamu tertarik dengan lawan jenis, tetapi sekarang itu belum saatnya kalian bergaul di luar batas. Ada larangan-larangan dalam agama, tidak boleh ya. Nanti saatnya akan datang kamu untuk menikah, tapi untuk menuju ke pernikahan ke sana kamu perlu mempersiapkan, remaja-remaja perlu sekolah, mempersiapkan. Kamu tidak hanya sekedar sekarang jatuh cinta kemudian menikah, tidak hanya selesai di situ. Kamu nanti punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga, apalagi laki-laki ya. Kepala keluarga harus menghidupi keluarga, mencari nafkah buat keluarga. Nanti bapak dan ibu tidak akan mendampingi kamu terus. Nanti suatu saat kamu harus lepas sendiri, dan untuk itu kamu perlu mempersiapkan, jangan sampai kamu punya rumah tangga berantakan. Jangan hanya mengumbar kesenangan yang sesaat, karena tanggung jawab kamu tidak hanya sehari ini dan 2 hari ini, tapi ke depan nanti. Kita arahkan anak kita, ada larangan dari Allah. Kalau anak kita ajak mengaji lebih mudah Mbak Ida. Sekarang mari kita dekat kepada Allah. Ini ada larangan kamu untuk bergaul di luar batas. Anak perempuan yang temannya tadi kita berusaha minta dikenalkan, biar nanti Bapak pengen kenalan siapa sih orangnya, namanya siapa ya, nanti dia nasihati bersama dua-duanya. Nggak masalah kalian saling jatuh cinta, itu hal yang wajar, normal. Tetapi kalau sekarang itu kalian bergaul yang berlebihan, salah-salah, nanti sampaikan aja akibatnya. Banyak kasus-kasus di luar sana yang nanti jadi hamil di luar nikah. Kalau sudah terjadi hamil di luar nikah, nanti nggak bisa sekolah, harus menikah, dan akhirnya kamu apa nanti yang karena kalau sampai terjadi hamil di luar nikah itu kan nanti ada tanggung jawab untuk anak di situ. Jangan sampai nanti anak kita kalau nanti salah tempat curhatnya, hamil di luar nikah, tuh mencari jalan sendiri, menggugurkan kandungan dan seterusnya. Tambah parah lagi Tambah ya. parah lagi ya.
Dan mungkin ketika anak jatuh cinta ini sudah saatnya untuk bagi orang tua mengenalkan kriteria jodoh Mbak Ida, secara Islami begitu ya Bu ya. Makanya sebelumnya Mbak Ida, jadi ketika anak kita ini tadi biasanya SMP, rata-rata SMA lah ya. Jadi sudah mulai anak-anak kita sudah mulai menstruasi itu sudah mulai dianukan kepada anak-anak kita ya. Kamu sudah balik, sudah menutup aurat, tidak boleh salaman dengan lawan jenis. Kalau bukan karena anak kita juga bersekolah, yang di sekolah di situ ada laki-laki dan perempuan dalam satu sekolah. Ya. Jadi ada pembatasan di situ. Anak-anak kita ditekankan jangan bergaul bebas, sudah nggak boleh salaman, menjaga aurat, kemana-mana nggak boleh boncengan, ya itu batasan-batasan yang pokok wajib buat anak kita. Dan nanti adik-adik ya, anak-anakku sayang ya, kamu nanti akan saatnya tertarik dengan lawan jenis, boleh kok kamu tertarik. Tetapi ketika kamu tertarik dengan lawan jenis itu hal yang fitrah, bukan berarti kamu boleh melakukan apa saja. Ada batasan-batasan, tidak boleh sentuhan, menjaga aurat tadi. Kemudian memang itu nanti akan muncul ketika namanya juga jatuh cinta Mbak Ida, yaitu seolah selalu terbayang wajah dia, buku yang dihadapi tetapi wajah dia yang terbayang, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, seperti itu, karena yang terbayang hanya dia ya. Tanaman kepada anak-anak kita, mungkin itu nanti kamu akan mengalami yang seperti itu. Kamu harus dalam diri kamu harus bahwa cinta itu memang akan datang kepada kamu, tetapi kamu harus bagaimana mensikapi cinta yang dibenarkan oleh Allah itu seperti apa. Cinta yang paling utama adalah karena agama. Kamu melihat lawan jenis itu memang pertama yang dilihat mungkin bukan wajahnya dulu, mungkin Mbak Ida, boleh kamu tertarik dengan wajahnya, kalau yang laki-laki yang ganteng, perempuan yang cantik dan sebagainya. Tetapi paling utama nanti Nabi menasihatkan kepada kita untuk mencari jodoh, karena dalam hal jatuh cinta itu nanti kan akhirnya kan kepada perjodohan ya. Jodoh yang kamu harapkan nanti harusnya adalah kamu jatuh cinta itu karena agamanya. Boleh kamu jatuh cinta karena tertarik dengan penampilan dan lain-lainnya, itu adalah nomor yang ke belakang. Yang paling utama adalah agama dulu. Kalau ternyata kok non muslim harus kamu singkirkan yang seperti itu. Ya, pertama harus dikasih batasan ya. Kamu nanti karena dari jatuh cinta itu nanti menuju jenjang kepada ke pernikahan, mencari jodoh untuk kamu ya. Kembali kepada Pak Yanto tadi, kalau sampai memang jangan marah. Sekali lagi monggo para orang tua yang menghadapi anak seperti itu jangan marah. Diajak duduk bersama itu tadi, untuk biar anak kita itu terbuka, jadilah sahabat yang baik. Jadi sahabat, tempat curhatnya kepada kita orang tua itu. Jika ketika curhatnya kepada kita bisa ngarahkan, boleh kok kamu jatuh cinta, tetapi ada hal-hal yang dilarang agama, dilarang berdua-dua, ada yang ketiga setan, dilarang khalwat, dilarang boncengan, dilarang sentuhan ya. Selalu ingat Allah dimanapun selalu mendampingi kita. Jadi kamu harus menjadi orang takwa dimanapun kamu berada. Jangan sampai, ada juga sampai sudah diberi batasan jangan zina. jangan Karena mendekati zina. Mendekati zina sudah dilarang. Kamu berdua-dua sudah dilarang. Apalagi sampai mengarah ke sana, itu hukumannya itu seperti hukuman mati, rajam ya. Jadi jangan sampai hidupmu itu tidak hanya sesaat itu saja, nanti panjang. Saya berharap kalau kamu memang jatuh cinta kepada orang yang kamu cintai itu, berharaplah nanti suatu saat dia nanti jadi jodohmu. Dan itu jodoh itu perlu dipersiapkan kesananya. Kita harus jadi orang yang lebih baik terlebih dahulu agar mendapatkan jodoh yang baik juga. Iya betul, salah satunya itu Mbak Ida. Jadi memang dalam hal ini ketika menghadapi anak-anak remaja kita dan jatuh cinta itu tadi, kamu tidak hanya untuk hidup hari ini saja, nanti ke depan. Kalau sampai kamu nanti bergaul bebas zina, punya anak, kamu harus berhenti sekolah, kamu cari kerjaan, harus bekerja. Kalau perlu sambil berjalan di muka bumi, tunjukkan kasus-kasus di luar sana yang anak-anak yang hamil di luar nikah, kemudian menikah dini, rumah tangganya berantakan seperti itu, tunjukkan kepada anak kita, kamu akan mau berakhir seperti itu, tidak kan? Mari sekarang kamu ikuti jalan yang lurus. Boleh kok kamu nanti menikah dengan dia, tapi saatnya bukan sekarang. Sekarang kamu SMA, sekolah dulu. Ya, untuk Pak Yanto tadi, monggo dinasihati bersama Pak ya, yang perempuan juga diajak. Bapak pengen kenalan kok Dek, monggo kok, boleh kok kamu jatuh cinta, kamang itu fitrahnya, kamu tertarik dengan lawan jenis ya. Ibu kenalan, yuk Ibu pengen silaturahmi kok kepada orang tuanya perempuan. Itu saya yakin kalau orang tua yang sayang pada anaknya, yang pihak perempuan pun juga akan melarang anaknya untuk pacaran, bergaul bebas, tidak akan diizinkan ya.
Jadi Pak Yanto diajak ketemu bersama, syukur di penasihatan bersama, nanti saatnya akan tiba. Sekarang konsentrasi sekolah, monggo kalau kamu memang jatuh cinta dengan dia, boleh kok nanti kamu nikah dengan dia. Nanti kriterianya cari yang laki-laki, cari yang muslimah, yang laki-laki perempuan, cari laki-laki yang muslim. Itu kunci utama yang itu dulu Mbak Ida ya. Jadi dinasihati bersama kedua anak itu. Sekarang konsentrasi ke pelajaran ke sekolah. Bagaimana kok ketika menghadapi buku kok yang teringat dia terus ya. Allah tuh kalau mau menjodohkan, hakikatnya jodoh itu di tangan Allah. Tanamkan kepada anak kita, jodoh itu ada di tangan Allah. Tinggal kamu mohon aja pada Allah. Ketika kamu yang terlihat di dalam buku kok wajahnya dia, ketika kamu seperti itu, konsentrasi ke belajar, mohon pada Allah, ya Allah saya suka dengan dia karena agamanya pertama kan, karena kemudian juga dia cantik, katakanlah seperti itu, dia rapi menutup aurat. Mudah-mudahan lah nanti suatu saat ketika saya nanti dewasa dia akan menjadi jodoh saya. Anak kita jatuh cinta ketika SMA, kamu punya target, kamu harus lulus SMA, kemudian kuliah, kerja, karena untuk kamu sebagai kepala rumah tangga harus bekerja, harus mencari nafkah untuk keluarga kamu. Jadi harus punya pandangan ke sana. Sekarang jangan hanya mengumbar hawa nafsu, nanti kamu salah-salah terjerumus ke yang tidak dibenarkan. Bekerja, mencari nafkah, nanti menikah. Sekarang konsentrasinya ke belajar, sekolah. Ketika kamu belajar kok teringat dia, mohon aja pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dia nanti suatu saat, karena Allah bindzikrillahi tatmainnul qulub. Anak kita diajak ke mendekat ke Allah, qiraah, doa, sehingga ketika kamu zikir itu hatimu akan tentram dan tidak akan khawatir, karena doa, kalau kamu tuh dekat dengan Allah, doamu nanti akan dikabulkan Allah. Mudah-mudahan apa yang kamu pohonkan dari kamu SMA sampai kamu nanti punya target menikah umur 25 berapa tahun, dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kamu. Yang kita harapkan kan anak-anak kita tenang Mbak menghadapi. Dan kamu nggak perlu khawatir ketika nanti kalau dia tuh wanita yang baik buat kamu, Allah akan mendekatkan kamu kalau kamu jadi orang yang baik. Jadi anak laki-laki kita juga kita tanamkan untuk jadi anak yang baik, karena Allah memberikan rambu-rambu kepada kita, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik-baik, di dalam surat An-Nur Mbak Ida ya. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik-baik. Jadi dorong anak-anak kita untuk menjadi anak yang baik-baik, baik-baik menurut Al-Quran dan Sunnah. Sehingga nanti suatu saat ketika dia nanti menikah akan mendapatkan yang baik-baik. Konsentrasi ke pelajaran, mengejar cita-cita, saatnya akan menikah akan datang. Pak Yanto monggo nggih, jangan dimarahi anaknya, dideketi. Kalau sekarang kok anaknya menjauh, kita mendekat, nggak ada salahnya kita minta maaf. Maaf Dik ya, Bapak kemarin marah-marah. Bapak sadar bahwa ternyata kamu laki-laki normal, kamu jatuh cinta dengan perempuan. Bapak pengen kenalan, boleh ya? Dan nanti dinasihati bersama. Bapak nggak melarang kamu nanti menikah, tetapi untuk menuju sampai kan ada khotbah nikah nanti anak-anak kita menjelang pernikahan kan, kamu nanti jangan hanya mengejar hawa nafsu, sekarang mengejar sekolah dulu. Bapak nggak akan melarang kamu nanti menikah dengan, karena jalurnya kan menikah Mbak Ida ya. Sekarang untuk konsentrasi belajar, terserah kamu punya target menikah, nggak usah takut. Jodohmu akan direbut orang lain kalau kamu doa pada Allah, karena hakikat jodoh itu Allah yang menentukan. Baik.